Halo, selamat pagi anak ibu guru semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Tetapi sebelumnya ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk anak ibu guru semuanya. Salam sehat dari ibu guru. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Sekarang coba anak ibu guru buka buku bupenanya halaman 153. Halaman 153. Di sana kita akan belajar tentang mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Oke, mari kita baca bersama teks bacaan yang ada pada halaman 153. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kamu dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Perhatikan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh berikut. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh. Kalau sudah dikatakan tidak baku sayang, berarti tidak tetap. Kenapa tidak tetap Bu Guru? Karena kita menggunakan, ini kita sekarang menggunakan anggota tubuh kita. Misalkan seperti ini kan, satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh kita itu ada hasta, ada jengkal, ada depa, ada telapak kaki, dan ada langkah. Kenapa bisa tidak sama? Kenapa bisa tidak tetap? Karena setiap anggota tubuh manusia, anak ibu guru semuanya, kita berbeda-beda. Ada yang nanti mengukur misalkan pakai jengkal. Oh ini misalkan seperti ini. Buku, coba hitung berapa jengkal. Mungkin menggunakan tangan ibu guru satu jengkal lebih. Bisa jadi kalau menggunakan tangan anak ibu guru 2 jengkal. Bisa menggunakan tangan jari tangan ayah jadi 1 jengkal. Makanya dikatakan bahwa satuan ini tidak baku, tidak tetap. Oke, sekarang coba perhatikan yang pertama. Ada di sana hasta. 1 hasta. Ukurannya itu sayang, ukuran dari siku. Mana sikumu? Ayo, coba angkat sikumu. Ini sikumu sampai ujung jari tengah. Ini ujung jari tengah. Jadi 1 hasta itu ini. Dari siku sampai ke ujung jari tengah. Jadi kalau mau hitung buku ini, ini kurang dari 1 hasta, dia harus di sini. Baru dikatakan 1 hasta. 1 jengkal. Ukuran 1 jengkal. Ini dia ukuran 1 jengkal. Ukuran dari jari kelingking. Ini dia dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Jadi direntangkan. Ini 1 jengkal. Oke? Ini 1 jengkal. Misalkan ibu guru mengukur kertas origami ini. Ini dia 1 jengkal. Sekarang depa. Ada 1 depa, itu ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Jadi untuk mengukur depa, kamu rentangkan tanganmu. Jadi ujung tangan kanan
sampai tangan kiri itulah dinamakan satu depak. Oke, selanjutnya di halaman 154. Satu telapak kaki. Satu telapak kaki ukurannya dari telapak kaki seseorang. Jadi anak ibu guru, satu telapak kaki itulah dia. Coba nanti kamu praktekkan. Ibu guru akan praktekkan kali ini ya. Nah, ini dia satu telapak kaki. Nah, kita ukur satu telapak kaki. Kalau kamu langkahkan lagi dari sini, dari ujung jarinya, ini 2 telapak kaki, 3 telapak kaki, seperti itu ya sayang ya. Dan selanjutnya satu langkah, ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Bagaimana kakimu melangkah. Jadi jangan dibuat-buat ya. Seperti biasa bagaimana anak ibu guru melangkah, seperti itu. Jangan jadi ditegang-tegangkan kakinya, dihentak-hentak, tidak. Seperti kamu berjalan biasa melangkah. 1 langkah, 2 langkah, itulah ukuran menggunakan satuan baku, satuan tidak baku menggunakan langkah. Oke? Bisa ya dipahami ya sayang ya. Sekarang untuk tugas anak ibu guru, silahkan dulu kamu tulis catatan matematika yang ada pada halaman 153. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Oke, itu judulnya, sampai dengan gambar-gambarnya digambar secara sederhana dari hasta, jengkal, depah, telapak kaki, dan langkah. Itu digambar sederhana. Bisa ya sayang ya? Boleh ya? Itu untuk mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Sekarang kita lanjut pada halaman 160. Kalau yang tadi mengukur panjangnya, sekarang kita mau mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Yang tadi panjangnya, sekarang mengukur beratnya. Oke, kamu perhatikan buku bupenamu halaman 160. Halaman 160. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kamu sudah belajar cara mengukur panjang dengan anggota tubuhmu. Sekarang kita akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Perhatikan contoh berikut. Di sana ada contoh. Ada semangka, ada pisang. Dan di sana dikatakan di dalam kotak itu sayang, ada semangka, ada pisang, lalu di bawah dari gambar ini dikatakan di situ, yang ini semangka, ini perhatikan yang di bawahnya. Semangka, ini semangka, ini pisang. Lalu bacaan yang di bawahnya, coba kamu baca. Apa dikatakan di sana? Ini juga pisang dan stroberi. Apa dikatakan di sana? Semangka lebih berat dari pisang. Iya apa tidak? Lalu untuk gambar yang kedua, pisang lebih berat dari stroberi. Berat benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku dapat menggunakan benda lain yang lebih ringan. Perhatikan gambar berikut. Ada di sana 1 semangka, terus ada 7 jeruk. Berat 1 buah semangka sama dengan berat 7 jeruk. Itu kalau yang ada di buku kita. Tetapi kalau anak ibu guru praktekkan nanti di rumah, belum tentu semangka itu sama berat dengan 7 jeruk. Kenapa? Karena kan berbeda-beda sayang. Makanya dikatakan ini tidak baku, tidak tetap. Kalau nanti anak ibu guru mungkin punya semangkanya di rumah itu semangka yang lebih besar atau semangka yang lebih kecil, jeruknya lebih kecil atau jeruknya lebih besar, membuat berat dari semangka dan jeruk ini tidak sama seperti yang ada pada buku ini. Maka dari itu anak ibu guru coba sekarang mempraktekkan langsung mengukur berat benda dengan satuan tidak baku ini. Hanya mengukur yang ada di rumah anak ibu guru ya. Tidak usah seperti yang ini kan, seperti ayo berlatih di halaman 161 ini. Kalau ada nanas dan apel, ayo silahkan dipraktekkan. Tetapi kalau tidak ada, tidak perlu ya.
kamu bisa langsung membuktikannya untuk mengukur berat benda ini dengan satuan tidak baku ini, tetapi dengan benda-benda yang ada pada rumah anak ibu guru. Nanti divideokan ya apa yang diukur. Minimal 2 cukup kamu videokan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, mana yang lebih berat. Seperti yang ada pada buku kita Ayo Berlatih halaman 161. Di sana ada nenas dan apel, ada tas dan buku, ada pepaya dan mangga, ada bola kaki dan bola kasti. Tetapi sekarang ibu minta kamu yang pilih bendanya apa, kamu ukur. Bisa menggunakan hanger, tahu hanger ya sayangnya, gantungan baju yang ada di rumah. Nanti kamu buat hangernya, kamu buat di gantungan apakah seperti itu, kamu gantungkan hangernya. Kamu buat plastik, nanti bisa menggunakan kantongan plastik buat benda apa yang mau kamu ukur. Misalkan kamu masukkan 1 buku tulis dan 1 buku cetak, mana dia yang lebih berat atau sama berat atau bagaimana, menggunakan satuan tidak baku. Boleh ya sayangnya, minimal 2 yang diukur. Untuk mengukur berat benda harus divideokan, dikirim ke grup WA kelas 1B. Oke? Sampai sini sudah paham dengan tugas dan catatannya ya sayangnya. Selamat belajar untuk anak ibu guru semuanya. Jangan lupa catatannya ditulis dengan rapi. Dan untuk videonya jangan dibuat asal-asalan, dibuat yang benar-benar. Oke? Selamat belajar untuk anak ibu guru semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.